Halo, saya Felicia, Year 4, jurusan Financial Mathematics. Halo, aku Patricia, jurusan arsitektur Year 4 juga. Waktu itu EduWorld sepertinya ada kolaborasi with our school. Jadi pas event Edu Fair di sekolah ada stand EduWorld. Jadi saya mampir karena saya tertarik sama program program studi yang ada disediakan di selebarannya gitu. Iya, sama sih, tahu EduWorld dari education fair gitu di sekolah, ada banyak kampus-kampus gitu kan, terus kayak ada agensi-agensinya gitu. Jadi tahu infonya sih dari sekolah. Ya. Sekolah di Semak Penabur Gading Serpong. Aku dulu di SMAK 1 Jakarta. Ya, like experiencing learning in a new environment, karena selama di Indo pasti belajarnya teman-temannya semua orang Indo, kalau gurunya juga orang Indo, tapi di sini ada teman-teman from different countries and teachers they're also from many different backgrounds gitu, jadi definitely more knowledge juga. Kesannya yang jelas beda banget sih kalau sama dunia SMA gitu. Kalau SMA kan kita lebih kayak di zona nyaman sama teman-teman sendiri, sama lingkungan sendiri. Kalau kali ini kita harus merantau, jadi kayak banyak hal-hal yang bisa jadi tidak terduga yang terjadi. Em, Hal-hal menarik sih, dan kayak bener tadi teman-temannya juga lebih beragam, apalagi di sini kita bisa interaksi sama teman-teman lokal juga, jadi hitung-hitung bisa sekalian latih-latih bahasa. Pas dibantu sama Edubo semua praktis banget sih, kita beneran cuma disuruh menulis misalnya personal statement, kayak semua dokumen-dokumen yang diperlukan dibimbing oleh our own agents. Jadi misalnya our agent, misalnya kita mau apply ke satu ini, nanti agent kita bakal kayak kasih list semua dokumen yang perlu kita siapin, jadi kita tinggal kirim ke mereka, lalu mereka yang membantu proses application-nya. Seperti waktu saya mau apply ke sini, saya disuruh menulis personal statement dan kayaknya dimintain recommendation letter juga. Tapi pas saya nulis personal statementnya itu, mereka bantu kasih feedback juga. My agent gave me a feedback sebelum di submit buat application-nya. Jadi saya merasa itu membantu banget. Kalau aku mau nambahin, karena aku kebetulan jurusan arsitektur, jadi sempat dibantu juga. Kita itu di awal ada suruh kumpul portofolio, jadi untuk pengumpulan portofolio juga dibantu oleh agent EduWorld, dan juga ada wawancara tambahan khusus untuk anak yang mau masuk arsitektur. Itu semua juga diinfokan secara jelas oleh pihak EduWorld. Oh ya, saya juga mau nambahin kalau ada scholarship itu biasanya agen kita juga mendukung untuk apply for scholarship, terus mereka juga membantu prosesnya. Jadi semuanya itu gampang banget. Iya. Ya, definitely kita bakal rekomendasi EduWorld karena seperti yang tadi kita udah bilang, EduWorld itu service-nya dan agen-agennya itu juga sangat ramah, not only to us tapi to our parents juga. Jadi kalau orang tua kita ada yang bimbang atau yang masih bingung, mereka juga willing to help make them understand, biar mereka bisa lebih mengerti tentang keinginan anaknya juga. Jadi ya, I will definitely recommend EduWorld. Iya bener banget, apalagi waktu itu kita flight ke sini itu pas masa-masa pandemi, jadi dibantu banget oleh pihak EduWorld untuk persiapan bikin visanya, lalu kayak cari-cari informasi-informasinya itu. Jadi menurut aku EduWorld membantu banget. Sarannya yang pasti karena EJTL itu di China, jadi prepare buat bahasanya. Kan di sini kan bahasanya Mandarin, dan mereka tuh di sini kebanyakan nggak begitu bisa ngomong bahasa Inggris, apalagi untuk orang-orang lokalnya gitu yang kayak penjual-penjual atau misalnya kayak ya orang-orang di publik gitu. Tapi kalau untuk lingkungan sekolah, untuk guru-gurunya gitu, kebanyakan sih sudah bisa ngomong bahasa Inggris, tapi jaga-jaga tetap, menurut aku belajar bahasa Mandarin itu penting ya. Ya, dan juga harus persiapkan diri juga karena di sini tuh definitely karena kita merantau, kita harus lebih mandiri. Jadi kalau bisa mungkin di rumah mulai belajar masak, siapa tahu mau masak di sini kan. Di situ karena kita juga lebih mandiri di sini, jadi kita harus lebih gimana, lebih pintar menjaga diri gitu aja sih. Sama penting juga buat time management, kayak mengatur waktu, karena kita di sini kan sendiri, jadi kita nggak ada yang ingetin kapan harus ngapain, kapan harus ngapain.
jadi penting untuk ngatur itu semua sendiri. Pada saat kita masuk, kalau direct entry ke year 2 itu biasanya ada satu semester untuk belajar bahasa Mandarin. Tapi kalau misalnya kamu dari year 1 berarti kamu ada 2 semester untuk belajar Mandarin. Jadi kampusnya sendiri itu juga sangat suportif pada murid-murid yang ingin belajar bahasa ini. Tapi kalau misalnya kamu juga mau ngambil kelas tambahan dari sekolah juga ada. Jadi kamu akan mengambil modul ISS, itu kayak optional module gitu, tapi harus membayar uang sekolah lebih gitu. Enggak, ini you take it selama kamu belajar di semester itu. Jadi menambah satu modul di satu semester itu. Saya punya teman yang Mandarinnya itu benar-benar bare minimum, tapi karena dia masuknya dari year 1 gitu, dia mendapat banyak bimbingan dari sekolah seperti kayak basic Mandarin gitu. Dan juga karena lingkungannya di sini, sepertinya lingkungan juga sangat mendukung kalau orang memang benar-benar ingin belajar bahasa Mandarin. Karena kalau kamu tinggal di China itu sepertinya memang lama-lama akan terbiasa kepada bahasanya sendiri.